Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk video kali ini saya akan membahas eh, mengulas sedikit tentang penyakit ataupun kendala yang dihadapi untuk peternak lele, dan juga untuk seseorang yang ingin belajar beternak lele. Nah, untuk peternak lele itu sebenarnya itu mudah, karena ikannya itu adalah ikan yang mudah sekali dikembangkan, mudah sekali diternak, mudah sekali dipelihara. Tetapi ada satu ataupun dua hal yang membuat kita menjadi sedikit bertambah kegiatan ya teman-teman, yaitu pada saat lele kita itu dalam posisi mengambang ataupun mengambil udara, mengambil oksigen di udara, seperti yang namanya itu lele mabuk. Seperti itu posisi lele mabuk itu, kalau menurut saya adalah dia tidak tahan ataupun tidak kuat berada di dalam air, karena di dalam air tersebut ataupun di dasar air tersebut banyak sekali menumpuk zat-zat yang beracun, seperti kotoran ikan, kemudian hasil pakan ikan yang tidak termakan, jadi dia mengendap. Jadi mungkin ada dua faktor besar ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah gas amoniak, yaitu dari kotoran-kotoran ikan tersebut menumpuk di dalam dasar kolam, kemudian dengan pakan yang berlebihan sehingga tidak dimakan oleh lele dan mengakibatkan mengendap juga di dalam dasar kolam. Jadi dua bahan tersebut dapat membuat ikan lele itu tidak betah di dalam air, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil udara di luar air, ataupun bahasanya itu ikan mabuk. Nah, ikan mabuk ini berbahaya juga teman-teman. Jadi kalau pada saat ikan tersebut sudah menggantung di atas air, di permukaan air, kalau tidak segera ditangani, maka akan berakibat pada kematian ikan lele. Nah, ikan lele itu kalau menurut saya ya mungkin bertahan 1 hari 2 hari teman-teman. Setelah itu dia akan lemas dan dia akan mati. Saya dulu pertama kali memelihara ikan lele juga pernah mengalami seperti itu. Airnya itu berubah menjadi coklat muda teman-teman, jadi coklat kuning-kuningan dan sangat berbau sekali. Nah, di situ saya diberitahu oleh saudara saya bahwa itu ikanmu baru terkena gas amoniak, seperti itu katanya. Dan untuk solusinya adalah yang pertama, kita kuras dulu. Kalau teman-teman mempunyai kolam dengan pembuangan di dasar air berupa paralon tersebut, teman-teman bisa langsung membuangnya lewat situ. Jadi kan kalau gas amoniak berada di bawah, teman-teman buka aja, kemudian teman-teman keluarkan airnya sekitar 10 cm sampai 25 cm dari ketinggian air awal. Jadi kalau sudah berkurang sekitar 25 cm tersebut, insya Allah itu gasnya ataupun bahan-bahan beracunnya itu sudah sedikit terbuang. Jadi untuk pengisian kembali bisa langsung diisi air yang baru, kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti ikan akan langsung mengambil udara di dalam air, jadi tidak menggantung lagi di permukaan. Dan kalau untuk teman-teman yang mempunyai kolam seperti kolam saya, yaitu tidak ada pembuangannya, karena kolam saya itu masih
dibilang sangat kecil, jadi teman-teman bisa langsung mengurasnya. Antara 3/4 air, ataupun teman-teman bisa menggunakan mesin akuarium seperti itu, taruh di dasar air, kemudian teman-teman ambil air setengah sampai 3/4 air. Nah, kemudian baru diisi air yang baru. Dan saya sudah mencobanya dan juga berhasil. Nah, kemudian itu adalah contoh satu dari penyakit ikan lele. Nah, kemudian untuk penyakit ikan lele kedua adalah kembung. Jadi perutnya itu perut kembung. Saya belum tahu itu kenapa kok bisa terjadi perut kembung. Mungkin kalau menurut saya juga itu karena hasil dari gas amoniak yang mengendap di bawah yang sudah over, jadi membuat ikan juga mengembung ya teman-teman. Dan untuk ikan mengembung itu saudara saya itu juga memberikan solusi, yaitu teman-teman membeli uyah itu bahannya itu garam. Nah, garam grosok ataupun garam yang kasar beli, kemudian ambil sebanyak 1 gelas belimbing, kemudian teman-teman cairkan, larutkan ke dalam air bersih. Nah, kemudian kalau garam sudah bercampur dengan air, sudah terlarut, teman-teman bisa langsung memasukkannya ke dalam kolam. Kalau kolamnya sangat besar, mungkin teman-teman bisa menambah garamnya. Jadi kalau kolam yang kecil seperti punya saya itu adalah hanya 1 gelas belimbing, kemudian dilarutkan, kemudian dimasukkan di dalam kolam. Nah, untuk untuk kolam tersebut membutuhkan 1 gelas belimbing, dan untuk manfaatnya adalah yang pertama memang untuk mengurangi ikan kembung tersebut. Jadi ikan nanti ibaratnya garam itu sebagai pengobatan. Nah, garam itu nanti akan bercampur dengan air, kemudian garamnya akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Nah, kemudian ikannya kan mungkin sudah berada dalam air yang sangat bersih, dan dia akan kembali seperti semula. Tapi dengan catatan, selama sudah menaburkan air garam tersebut 1 kali 24 jam jangan diberi makan dulu. Jadi biarkan ikan puasa 1 kali 24 jam. Nah, itu nanti ikan akan kembali normal, dan kemudian ikan boleh diberi makan kembali. Nah, kemudian ada juga yang bilang kalau ikan yang perutnya kembung itu ada 2. Yang pertama, kembung karena memang gas amoniak, dengan ciri-ciri memang kembung, tetapi di dalam perutnya itu, di bawah, bagian perut bawah itu bersih putih seperti itu aman. Kemudian ada juga yang kembung tetapi di bagian bawah perut itu ada garis-garis merah ataupun seperti luka memar di bagian perut, itu berarti ikan mengalami penyakit. Jadi itu adalah obatnya, salah satu adalah garam tersebut. Nah, untuk obat yang lain yang lebih ampuh, mungkin kita bisa beli juga di toko-toko obat peternakan ya teman-teman dan budaya. Kemudian teman-teman sebenarnya bisa memberikan makan ikan lele alternatif seperti itu tanaman paku air, dan juga daun singkong ataupun daun talas ataupun daun pepaya. Tetapi saya mendapatkan info dari teman yang lain bahwa memang lele mau memakan daun-daun tersebut, tetapi lele tidak akan bisa memproses daun tersebut menjadi daging ataupun menjadi untuk membesarkan tubuhnya. Jadi dia akan memproses tetapi langsung dibuang. Ibaratnya ikan lele tersebut memproses daun sebagai makanannya, kemudian hanya terbuang, dan juga tidak membuat ikan lele itu menjadi lebih gemuk. Yang menjadi lebih gemuk itu emang adalah pelet dan juga pur sebagai pakan utamanya.
Tetapi untuk daun-daun tersebut memang berakibat fatal terhadap kolam. Jadi kolam tersebut akan lebih cepat kotor karena sisa-sisa makanan yang mengendap, dan juga karena hasil proses makannya itu memang tidak sempurna dengan pelet. Jadi teman-teman kalau mau memberikan makanan tambahan mungkin bisa, tetapi untuk yang kolam tanah ataupun sebagai empang seperti itu bisa, karena di dalam tanah itu kan masih terdapat mikroorganisme yang dapat mengurai kotoran-kotoran yang lain. Tetapi kalau untuk terpal lebih baik jangan, karena nanti akan berakibat pada kualitas air yang lebih cepat keruh, lebih cepat kotor, dan juga lebih cepat bau. Ya, itu adalah salah satu ilmu yang baru saya ketahui. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dari apa yang saya bicarakan, dan apabila teman-teman punya masukan ataupun saran kritik boleh dituliskan ke dalam kolom komentar. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan juga klik like apabila teman-teman menyukai video kali ini. Jangan lupa nanti menyaksikan video-video saya selanjutnya. Apabila saya mempunyai banyak kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, jangan lupa berbagi ilmu, dan jangan sampai kita pelit ilmu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.